warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh Hidayat. Kali ini saya berkesempatan langsung wawancara tamu istimewa kita hari ini. Dari mana, Mas? Dari Bali. Dari Bali. Domisili Bali. Domisili. Dengan Mas siapa? Agus. Mas Agus dari Bali. Oke. Mas Agus dari Bali ini beliau salah satu Ikhwan TKN Suryalaya, Korwil Jawa Timur. Mas, untuk TKN sudah berapa lama, Mas, mengamalkan amalia ini? Ya, nggak lama. Tapi kalau tahunnya kira-kira antara 90 atau 91. 1990 mungkin. Mungkin awalnya. Awalnya bisa bertemu dengan TKN ini gimana, Mas? Bisa diceritakan dengan kami? Ya, cuman kalau diceritakan berarti saya jujur kan. Siap, silakan. Pada umumnya Ikhwan itu datang dengan baik-baik, ya gitu. Tapi saya ini malah kesannya kurang baik awal pertama itu karena ada cerita saya. Kebetulan ya takdir saya ini broken. Di SMP itu udah keluar rumah, saya di jalanan gitu loh, kumpul preman, tapi saya pengamen sebenarnya. Tahun berapa itu kira-kira? Itu 80-an, Tahun 80. sebelum dikasih amalia dzikir ini. Ceritakan di situ awalnya bersambung sebenarnya, kan gitu. Saya mengalami hal-hal yang semuanya orang mengalami kan gitu ya di jalanan. Dan saya pernah dipenjara gara-gara apa ya? Caro kalau orang Madura. Kan di jalanan hidupnya ya, otomatis itu ya. Tahun 88 saya dipenjara, 89 keluar. Dalam penjara itu saya sering merenung. Harusnya saya ini di jalan lagi, ingin bisa sholat kan gitu ya. Otomatis saya mencari guru. Kalau bisa sholat itu ya, itu dalam benak saya. Tapi karena keadaan saya keluar penjara, kerja sulit, pabrik sulit, apa sulit, nggak bisa ya kerja. Akhirnya di jalan lagi ngamen. Di Surabaya ketemu pengamen jalanan Surabaya. Di situ ada masalah sedikit. Sebenarnya nggak sedikit, besar. Karena satu hal saya itu bentrok dengan preman, kan gitu. Akhirnya saya itu sebenarnya di dalam batin saya jangan sampai saya di penjara lagi gara-gara di jalan. Tapi karena keadaan sih nggak bisa hindari, jadi saya itu punya musuh seorang preman dulu itu. Akhirnya saya berketetapan ini kalau saya nggak mati di penjara musuh orang ini. Jadi ceritanya saya mau membunuh orang ini. Mau membunuh. Dalam 2 minggu itu saya balas sangkur dari teman saya. Ini keputusan saya karena saya sudah ngalah lah. Kalau ngalah itu jadi lupa tetap nggak bisa, akhirnya tak putuskan sebelum dapat pikir. Itu kira-kira umur berapa, Mas? Saya umur 22, 23. Masih muda, Mas ya? Masih muda. Belum menikah, Mas? Belum. Tapi sudah kan ya. Akhirnya ada itu satu teman dari Narmo itu namanya Pak Yono. Dia sudah sering ngaji ke daerah Sutopo kan waktu itu. Mana Mas? Sutopo melo ngaji. Dengar itu saya ingat waktu di penjara itu ngaji ya. Mungkin ini. Tapi saya langsung keputusan ikut kan. Nah di situ. Tapi posisi ini nggak bisa direm, ini harus ketemu preman itu, harus terjadi sesuatu itu ada Mas, belum selesai, tapi saya ikuti Pak Yono itu. Kebetulan di situ itu ada rumahnya Kiai, waktu itu dipanggil Ustaz Ali katanya. Terus ada rapat orang mungkin orang sudah umur lah. Terus akhirnya Pak Yono ini ditemui. Akhirnya saya duduk bareng di situ di hadapan seorang ustadz ini. Saya kan nggak kenal siapa beliau, nggak kenal. Kesan pertama itu ya, Taunya ustadz juga ya. Ya nggak tahu ustadz siapa, belum. Pak Yono itu ngomongnya ngaji gitu aja. Itu habis asar itu. Ngomong sama Pak Yono akhirnya mau pamit juga. Terus seorang ustadz itu berdiri. Langsung ngomong ke saya gitu loh, kamu hidup mau dihapuskan di penjara, konyol kamu. Aku bingung ini orang apa bukan kan gitu. Kok tahu? Yono aja nggak tahu sama niat saya. Ada masalah itu.
saya pendam kan daripada duluan kan gitu. Preman karena darah Dorosmo, orangnya kebal dulunya, almarhum. Padahal sampai juga belum cerita ke abahnya. Nggak berani Pak, teman dekat aja nggak berani ya. Kan sudah ngalami hal-hal itu. Nggak simpen, harus kalau nggak mendului didahului ini kan. Terus aku takut ini orang ngomong apa ini, kok tahu kan gitu. Waduh ini bukan orang ini. Itu saya gemetar saya. Yon, sudah Yon, ajak dia ke taman tiap Kamis sama Minggu. Karena saya juga dari itu. Tiap Kamis, Minggu diajak ke taman. Saya nggak tahu ke taman itu apa ya. Itu aja nggak bodoh nggak tahu. Tapi belum ditalkin. Belum, hampir setengah tahun itu. Pulang pergi Stotopo saya di Darmo kan posisinya. Terus akhirnya suatu saat itu beliau nyuruh pergi ke Tasik gitu loh. Itu baru ambil talqin di sana. Talqin zikir kalau saya sekarang ya. Tuh Pak. Talqinnya di Tasik. Di Tasik. Gitu cerita awalnya. Setelahnya itu saya kan pecandu juga ya. Nah, zaman dulu nggak ada sabu. Koat, ganja, kan pecandu juga di jalan ya. Nah, setelah itu dikarantina sama beliau saya. Setelah talqin, kan gitu. Ini mungkin Pak Daeng ini yang rawat saya dulunya. Dia masih muda sekali juga sama kan. Tapi dia petugas. Dia termasuk orang lama. Iya, takut dia suaranya pelan tapi keras gitu. Nggak berani juga saya. Ini petugas ini. Saya pasien katakan gitu. Padahal umurnya lebih muda Mas. Sama kayaknya. Oh sama umur Mas. Oh. Cuman ilmunya kan tinggi Pak. Oh iya ilmunya tinggi. Jadi saya pesakitan dia yang awal kan gitu. Otomatis saya, apa di situ? Lari saya. Sering begitu pandangan gitu. Jujur nih. Kadang malam-malam saya nggak tidur naik ke apa gitu ya. Apa di situ? Burung Pak. Takut ini. Dulu pondok ini abahnya di mana? Di sini Pak. Di sini juga. Kebetulan ini apa ya? Domisili beliau di sini. Oh di sini. Iya. Nggak tahu itu siapa, juga nggak tahu saya. Cuman tugas. Jadi setahun saya itu nggak bayar Pak. Saya kan orang nggak punya pekerjaan, nggak ada penghasilan. Makan, tidur, apa kegiatan di setahun saya nggak boleh keluar. Makan, nggak bayar juga. Gitu loh. Di karantina saya. Baru saya hilang lah, terus apa otak-otak jalanan itu dipres di situ. Habis ditalqin itu Mas ya? Iya, saya amalannya kan ngeri itu, malam sholat, mandi sampai subuh. Pertama stres juga ya. 114 rakaat. Iya, ini bener apa enggak ini? Tapi berhubung saya punya niat ya, enggak apa sih salah lagi kan gitu, disalahkan muak kan gitu. Saya ikutilah arahan Yai Ali sekarang ya. Coba pertamanya seperti itu. Lalu yang dirasakan sekarang? Benarnya rasa zikir itu awal-awal kan gitu. Jadi saya merasakan dari talqin ke 1 tahun 2 tahun itu rasanya luar biasa. Karena mengalami satu hal awal ya, atasi dengan apa ya batin ya itu ya. Itu luar biasa, goncang juga. Jadi antara nafsu yang baik, yang tidak baik itu selalu perang gitu. Jadi belum stabil saya waktu itu. Ini termasuk jadi rem dia itu. Jadi rem, saya mau berbuat kan nggak langsung baik apa nafsu itu Pak ya. Kadang mau bedal, mau apa ya ini termasuk ini sangat berjasa sama saya. Pokok inabah itu semua pasien itu sehari habis makan rokok 3 kali nggak boleh. Iya. Jatah. Rokok bukan ngikutin kayak gudang rumah rokok. Jatah. Rokok yang paling nggak enak. Iya. Union 1.500 di sini. Jadi setahun saya di karantina tugasnya ini. Dulu sekitar ada berapa anak yang di Inaba itu Mas? Nggak banyak, sekitar 20. Oh jadi banyak temennya juga Mas ya? Iya, nggak sendirian itu kan. Itu Masnya nggak ada sempat terpikir ini amalan sesat? Nggak tahu saya ini torekot apa nggak tahu. Zikirnya keras-keras. Iya, saya pokoknya kan butuh. Iya. Saya kerinduan saya itu tentang hal apa yang baik. Cuman metode itu saya nggak paham. Nah, ikutin aja gitu. Saya kan bukan orang di agamaan ya. Intinya saya ikut gitu aja. Nggak tahu itu apa pokoknya ikut.
nggak tahu namanya Bu, bertahun-tahun apa Toreko nggak tahu saya, nggak tahu, intinya mengamalkan. Tapi dipaksa emang, karena di dalam inaba. Kalau di luar nggak tahu lagi juga kan gitu. Berapa lama? Setahun, fokus setahun nggak bisa ketemu orang luar, setahun. Tidurnya kurang otomatis. Kan, bagaimana kan inaba kan gitu. Tapi untung masih muda Mas ya. Iya, tapi kegoncangan saya itu selalu ya, orang apa ya namanya ya, perang nafsu, hawa nafsu di situ. Dan perang itu berjalan selama berapa lama? Ya, tahun juga. Ekstrim aja 2 tahun. Saya nggak pernah ngomong, cara ngomong tanya ini, cara ngomong, tapi di dalam bergejolak ini antara kebaikan dan keburukan yang saya punya, kan gitu. Itu selalu itu tidak lepas ya. Saya baru sadar sekarang baru sadar ternyata dibimbing, ada pembimbingan di situ. Dulu nggak tahu siapa yang nyetel gitu ya. Ternyata oh ini orang yang bimbing ternyata kan secara nggak fisik gitu itu ada memang kayak ada kerasa Pak, itu bertahun-tahun baru paham gitu. Ada bimbingan di situ. Jadi bukan mengamalinya terus dibiarkan, bukan, itu yang saya rasakan. Jadi ada bimbingan karena kekacauan itu saya alami kan gitu. Tanpa bimbingan orang-orang yang ahli tadi, termasuk di sini sesepuh kita ya, yang jadi sepuh ya, apa ahli itu ya, itu terutama itu nggak dibiarkan, nggak amalia aja, enggak. Itu beliau itu datangnya dari mana? Banyak, kalau diceritakan banyak, ditulis banyak ya, termasuk mimpi kan? Mimpi yang ceritakan kan nggak bisa mimpi itu ya, iya. Bisa asumsi kan, tapi fakta itu ada. Mimpi itu sering kali, kadang dipanggil nggak dengar saya fisik itu, terus 3 kali baru dengar. Itu kan lagi bernafsu aksi saya, lagi nggak tahu gimana saya itu ya. Belum menguasai diri saya, baru dengar loh Ustaz kan dibimbing gitu. Itu baru sadar saya, oh dibimbing ya, ternyata dikir itu dibimbing, bukan diamalia terus dibiarkan, bukan. Itu yang saya pahami baru-baru ini aja, dulunya nggak tahu bimbingan. Nah, bentar. Karena sama tadi menyampaikan bimbingan guru ya. Ya, betul. Bimbingan guru mungkin semua orang tidak begitu paham. Bimbingan secara rohani lewat itu tadi, batin, atau beliaunya datang setiap hari membimbing sampai Gus baca ini atau itu. Bukan begitu. Nah, itu coba. Beliau 1 minggu sekali dulu ke sini, setiap hari minggu, sering kan gitu. Kadang kita dipanggil, diajak main, kadang ada pingpong kan. Itu bagian dari bimbingannya yang halus. Kita didatangi akhirnya dimanusiakan kan gitu ya. Bukan diwejang, bukan. Tapi kita dapat apa ya? Belayan itu. Bimbingan saya anggap itu. Jadi saya yang dulu liar bisa menurut. Ya dianut tanpa batas beliau itu. Pingpong dengan anak-anak teman-teman dengan saya. Terus termasuk dangdutan lagi. Iya, itu dikasih ruang kita. Nah, bahasanya itu beliau tanpa batas, berarti kan mendekati kan bahasa bimbingan. Kita yang nggak malu-malu untuk berbuat baik, jadi lebih baik karena sapaan beliau itu salah satunya ya. Atau yang memang dipanggil pernah nggak dengar karena lagi kejinan saya waktu itu banyak jin yang di nafsu saya, nggak dengar, baru aduh malu saya, 3 kali itu baru sekali itu ya, baru datang minta maaf. Itu salah satunya. Mimpi ketemu beliau marah-marah, langsung bener kamu pikirnya. Itu sering kali mungkin teman-teman yang mengalami itu banyak kan bimbingan itu salah satunya lah. Kalau diterangkan ya harus banyak paham kita, kebutuhan kita waktu itu dibimbing biar terkendali, biar bisa mengamalinya itu dengan baik. Itu aja. Tapi luar biasa akhirnya terproses di situ. Jadi niatan untuk balas dendam sudah nggak ada lagi, Mas. Nggak ada, hilang. Saya waktu setahun balas dendam itu sama sekali. Dulu saya broken ya, orang tua perempuan, laki-laki itu nggak ada, saya sendirian di kampung keluarga ikut orang lain gitu loh. Tapi saya ini mau bunuh diri pernah kok. Jadi pendendam saya ini orangnya dulu. Salah. Setelah ikut ini
TGN ya, TGN ini ya. Dalam waktu setahun hilang saya. Loh, kok bisa ya saya nggak bisa ingat apa-apa, orang bahkan disakiti orang, dilecehkan ya, ngamen kan, tetap ngamen ya. Dilecehkan orang itu nggak sakit hati saya. Luar biasa ini kan, cepet perkembangannya. Apa saya yang gimana nggak tahu, intinya hasil dari amalia itu. Kalau saya ingat-ingat, Pengalaman itu baru terjadi setelah 2 tahun. ya karena saya mengalami hal yang tidak stabil dalam amalia. Saya dulu waktu setelah ditalkin itu saya mabuk zikir. Jadi berjam-jam saya lagi asiknya itu, saya kalau zikir ya maghrib ya sampai isya. Isya itu kadang sampai jam 9 zikir saya. Saya kan butuh waktu itu ingin berubah saya ini kan. Takut juga kan, neraka itu kayak di depan gitu loh. Nah, takut juga. Jadi overdosis zikir saya itu. Sampai pernah saya itu 1 tahun nggak boleh zikir sama Ustadz Ali. Cuma 3 kali dan ya. Agus zikirnya cuma 3 kali aja. Ini kalau nggak orang ahli kan nggak mungkin. Padahal pernah mengalami masa transisi Mas ya? Iya, transisi. Oh, kata beliau kan masa transisi ya. Jadi saya nggak boleh zikir lama-lama, cuma 3 kali setahun Pak. Nggak nanya kenapa? Aku nggak pernah nanya, Mungkin nggak berani nanya, nggak beliau pernah kan sharing. masa transisi, Bro. Transisi kan lain daripada orang pada umumnya. Ya. Iya, maksudnya dari mabuk sampai dibatasi jadi 3 kali. Nah, makanya hubungannya sama anu, saya pernah ngalami hal-hal yang tidak lazim. Artinya gini, saya pernah tusuk-tusukan sama orang, dosa apapun sudah saya lakukan. Nah, di dalam 1 tahun di sini itu saya dilihatkan kisos gitu loh Pak. Ada bahasa kisos itu nggak tahu itu bagaimana ya. Saya mengalami hal-hal fisik yang sakit. Ternyata itu katanya kisos sampai seperti itu. Tapi nggak usah tak ceritakan ya, itu perjalanan. Itu pernah di kisos saya, mau 1 jam, 2 jam atau 1 hari. Mungkin bisa diceritakan video selanjutnya aja, Mas. Ya, mungkin masalah kisos ya. Pertemuan akan datang bisa diceritakan. Ya. Kisos beliau. Zikir Pak Agus tadi kan bilang mabuk zikir ya. Ya. Itu kan zikirnya banyak. Ya. Itu awalnya atas perintah atau dasar keinginan? Ini Pak, saya waktu ke Abah itu ditalkin kan sama Abah Ano, masih Rialaya. Dulu waktu talkinnya Ada dulu amanah Pak, mana? Lombok ya, Pak Lukman, Ustaz Lukman, terus termasuk adiknya Abah Ano, siapa? Nur Muhammad ya. Tuh, Abah Nur Muhammad. Tuh pernah ada di sini, pernah Jawa Timur belum ada. Belum ada. talkin ya. Belum ada. Jadi mau talkin di sana dulu. Iya Pak, karena gini kita ingin berubah, berubah normal lah, kan? Katakan nggak normal kita waktu itu. Sampai ambil talkinnya ke Suryalaya. Ini Pak, Abah Nom pesan gini dalam talkinnya, setelah sholat zikir 165 kali, lebih banyak lebih baik. Nah, kalimat kedua itu tak jalankan, lebih baik. Lebih banyak. Karena saya nggak baik, orang wes buruk lah. Amalkan Pak. Jadi sebanyak-banyaknya. Iya, bisa asar itu sampai maghrib. kan saya kan nggak ada yang tanggung jawab keluarga, saya sendirian kerja ngamen, dapat makan, rokok, selesai saya. Tak kayak pikir aja gitu loh ceritanya. Tapi katanya beliau, kenapa 3 kali kan gitu? Ternyata beliau tuh tahu sekali ya, apa Ali sekarang itu kopinya kurang, nggak balance sama kopi. Akhirnya saya dalam posisi setahun zikir 3 kali itu, kamu banyak-banyak tawadhu aja, pikirnya 3 kali cukup. Jadi diajari tawadhu, sering tawadhu. Sini belum bersih masalahnya, jadi saya labil gitu loh. Jadi diimbangkan sama amalia itu sama seorang ahli itu apa itu tawadhu aja. Jadi banyakan tawadhu Pak daripada zikirnya. Bisa 5 menit, 10 menit, bisa berjam-jam tawadhu itu. Setahun baru normal saya. Dulu kalau masalah apa ya, metode yang nggak lazim sebenarnya kan. Tapi karena saya itu tadi cerita awal tadi yang seperti itu ada. Ya, cukup. Jadi zikirnya
dirimu sama diriku banyak 3 kalinya apa 165-nya saya lebih banyak lebih baik. Kayak kita ini zikirnya masih nggak percaya tetap normal lah. Saya sampai terlibat di sini. Kalau setelah melalui proses itu pernah ketemu nggak dengan orang yang didendam dulu setelah akhir ini? Kalau secara pernah. Itu berapa lama setelah akhir? Saya sudah stabil. Artinya saya sudah nggak punya dendam. Cuman akhirnya memang cerita seri gitu loh, berseri sama si preman ini. Saya kan setelah setahun itu ngamen lagi ke bis kota kebetulan ya. Termasuk kita itu pernah membawa segerombolan lah, manusia pengamen ada hampir 25 orang. Ajak talkin semua. Sekarang masih ada itu yang tugas di sini, Nono, Naris, termasuk Ainun. Oh ya. Itu almarhum itu. Pengamen juga. Pengamen juga. Jadi pengamen itu pernah mengadakan manakib sekali di Raya Darmo. Itu pengamen yang waktu itu tahun 90-an. Sampai seperti itu. Karena waktu itu juga nggak banyak santrinya apa ini nggak banyak. Itu. Terus apa tadi? Lupa. Pernah ketemu? Oh, ketemu. Premannya? Saya keluar. Kebetulan ada seorang SMA itu kepingin ngamen, ajak sampai lulus sekolah, sampai kuliah. Ternyata itu dipacarin sama preman tadi, gitu loh. Ketemu, iya. Jadi kayak sinetron. Akhirnya saya kan sudah saling cinta ya sama perempuan ini sampai abali sampai ngelamar ke rumahnya cewek ini yang jadi dilamarkan nggak diterima ya. Ternyata diam-diam dia juga hubungan sama preman tadi, saya nggak tahu. Artinya cerita dia, Mas, saya itu disenangi ini. Oh itu iya. Terus gimana kamu? Dia takut karena dia preman, saya orang biasa. Dia tetap sama saya, mungkin saya dibunuh kan gitu. Saya sudah nggak lagi, sudah nggak berpikir seperti itu lagi, sudah netral. Nah. Terus gimana? Aku kalau gitu milih sana aja ya yang preman tadi. Oh ya nggak apa-apa, kita putus ya, putus. Akhirnya dia kawin sama musuh saya tadi, rival saya tadi. Seperti itu, pernah ketemu. Itu. Tapi saya sudah selesai dengan diri saya kan masalahnya. Tidak ada masalah kan? Nggak ada. Enggak, maksudnya ketemu sama preman itu sendiri langsung. Iya langsung ke rumah itu mencari perempuan tadi, dikira sama saya kan gitu. Kan tahu hubungan dia sama perempuan itu, tahu kalau saya hubungan sama itu kan itu di wilayahnya dia perempuan itu. Jadi awalnya dulu sampai hubungan dulu baru dia. Iya. Oh. Kebetulan anak ini pecandu. Iya. Kan saya tarik biar ikut ngaji gitu, tujuannya begitu. Ternyata jadi pacar saya yang kalah kan gitu. Lucu ceritanya. Mau tak kenalkan zikir biar nggak kayak saya dulu anak perempuan ini. Ya otomatis gerombolannya itu sampai jadi pacar kan gitu. Akhirnya saya ngalah, udah dirapi sama preman tadi. Tapi sudah nggak, cerita yang kemarin sama Mawang itu hilang. Saya selesai dengan diri saya. Tuh, akhirnya saya nggak dendam lagi. Akhirnya saya kan ditarik sama beliau itu, siapa yang gemuk dulu Pak? Ada yang Pak Amin. Saya kerja di Mebel, ikut Saiku. Tahu Saiku? Orang Mebel. Sampai sekarang. Ya, masuk. Saya kerja di sana, ditarik Bang Amin. Gus, kamu disuruh bantu di Inaba katanya. Sekali. Siap. Nah, masuk Inaba lagi. Saya untuk membantu Inaba. Mungkin, iya. Kurang lebih jadi, sampai naik pangkat Mas ya. Awalnya jadi pasien, mungkin langsung jadi pembinanya sih. Dia sampai berdarah-darah sama Inaba itu. Dulu itu kan ngeri Inaba itu. Iya. Gila, stres emang luar biasa. Pernah berdarah saya. Sampai hampir, pokoknya keluar masuk hampir 7 tahun saya di Inaba itu. Saya punya anak. Sampai di sini mampir kan akhirnya. Iya. Itu sampai ikut saya. Karena saya merasa utang budi sama beliau ini, saya sudah bisa jadi orang lah, berpikir normal lah, saya ikut mau aja. Bang Amin itu waktu itu kan. Bang Amin. Terus tahun 2000 saya hijrah ke Bali, itu loh, akhirnya sampai sekarang domisili di Bali. Ceritanya seperti itu. Dapat orang Bali? Enggak, mungkin orang sini juga.
Itu banyak-banyak. Oh, istri orang Surabaya. Ya, itu mungkin kalau hubungan sama cerita di sini itu ada hubungan dengan beliau. Soalnya gini, waktu saya dilamarin si Ita ini anak-anak Jagir itu kan ditolak. Iya. Masuk. Waktu itu mobilnya abahnya itu Katana merah, ya. Pas bapaknya sakit di rumah sakit waktu itu aku hampir rumah sakit dilamarin ditolak kan gitu. Iya. Saya di mobil nggak boleh turun. Terus pamitan ditolak. Oh, Gus masih kuliah jadi nggak boleh. Mangan, kalau diambil. Nanti jodoh itu gampang Gus di pondok. Ya, nanti di rumahmu ketemu jodohmu. Ternyata di rumah itu aku setelah beberapa bulan kemudian saya nemu jodoh itu di rumah sesuai kata beliau itu. Itu tak alami. Tetangga sendiri mas. Ya. Kalau tentang Ustaz Ali ya, dulu Ya. panggilannya kan Ustaz Ali ya. Ustaz Ali. Yang dirasakan Pak Agus selain membimbing tadi apa? Mungkin bantuan-bantuan dari Ustaz Ali ini berupa apa saja? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Jadi secara finansial memang gak banyak, tapi ya berapa kali saya nggak pernah hitung juga, sering dikasih uang juga. Tapi kantongnya sendiri, kan ada yayasan dulu. Mungkin income-nya keluar masuknya kan ada. Cuman kalau ngasih saya itu, ini uang saya sendiri. Kadang 100 lebih waktu itu. Sering dikasih, karena saya kan nggak digaji di Naba. Saya bisa cari uang di luar, kan gitu. Nah, digaji sama Mbak Nenya, sama masa gajian dulu. Nggak banyak, tapi kan saya menganggap ini guru kan. Kasih uang gimana perasaan gitu. Malu-malu gimana, tapi kok kenyataannya dikasih. Waduh, itu luar biasa beliau itu tanpa batas. Jadi mengenal dengan muridnya atau ikhwannya itu tanpa dibatasi. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan kesan. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya TGN ya, jadi apa ya, studi banding atau perbandingan yang sehat bahwa ini memang kalau saya kadang membaca kadang-kadang memang bernasab dia, jadi bertanggung jawab gitu loh, bernasab keilmuannya itu nggak putus. Di situ yang saya pelajari. Hasilnya Amalia ini modern dan bertanggung jawab, cerdas juga menjawab tantangan di zaman ini. Terus Amalianya itu fleksibel, simpel dan mudah. Itu